Kemarin tidak datang, Nabi mengatakan, inni akhafu alaikum, aku khawatir nanti sholat tarawih ini dianggap wajib, repot kalian nanti. Jadi sholat tarawih ini hukumnya sunat. Kalau hukumnya sunat lebih fleksibel, boleh dikerjakan di rumah, tapi lebih afdal di masjid. Boleh dikerjakan sendiri-sendiri, tapi lebih utama berjamaah. Boleh setelah isya, tapi boleh diundur jam 12. Bahkan jam 3. Bahkan paling lambat sebelum imsak. Di sholat tarawih itu bisa diundur karena sunat. Kalau sholat isya fardu harus very on time. Misalnya subuh, sholat subuh masuknya jam 4.44. Karena berhubung muazzinnya pengantin baru, lalu azannya jam 5. No way. Harus very on time. Tidak bisa diundur. Tapi kalau sholat sunat boleh diundur. Cari ke lapangan. Jadi di zaman Nabi, sholat tarawih itu belum berjamaah. Nabi ada sholat, kemudian diikuti sahabat, yang lain tilawatil Quran, lain zikir, lain juga yang lain banyak kerja. Itulah yang dikerjakan oleh Nabi selama 8 tahun. Beliau wafat, digantikan oleh Abu Bakar selama 3 tahun. Abu Bakar memerintah hanya 3 tahun, tidak sampai 1 periode. Dia wafat. Di zaman Abu Bakar itu juga sholat tidak berubah. Ayat yang dibaca panjang-panjang. Datanglah era Umar bin Khattab, kaum muslimin bertambah banyak, ekspansi semakin luas. Islam, empire Islam terbentang antara Maroko sampai Baghdad. Maka kaum muslimin bertambah banyak jumlah jamaahnya di Masjid Nabawi. Maka Umar melihat ini tidak efektif, tidak dikoordinir. Maka beliau bermusyawarah dengan para sahabat, Umar, Utsman, Ali, Tolha, Ibnu Mas'ud, Muaz bin Jabal. Akhirnya keputusan diambil, diadakanlah sholat berjamaah. Sholat berjamaah di zaman Umar terjadi konversi. Yang semulanya 11 rakaat kemudian berubah menjadi 23 rakaat. Jadi kalau yang 4-4-3 itu Muhammadiyah yang mengamalkannya, sama dengan formasi Real Madrid, ya, 4-4-3. Yang bukan Muhammadiyah, bukan pula NU seperti kita, maka sholat tarawihnya 11 tapi 2 rakaat. Sholatul lail masna. Kadang-kadang sebagian witirnya itu dibagi 2 rakaat witir interval, kemudian lanjut 1 rakaat. Ada yang 3 rakaat langsung, itu tergantung DKM. Ini yang pertama, 8 rakaat. Kemudian di zaman Umar bin Khattab, karena jamaah mengubar sampai keluar, sama dengan kita, ketika minggu pertama itu jamaah sampai meluber sampai keluar, didirikanlah tenda, sehingga banyak jamaah, maka itu hanya seminggu bertahan. Ketika minggu terakhir, jamaah bukan meluber keluar, tapi sudah berada di luar bandara, stasiun, di jalan tol, rest area. Jadi tinggal nanti jamaah inti aja. Bahkan di tempat saya malam terakhir imam atuk, makmum atuk itu yang nggak punya kampung halaman aja. Ya. Nah, jadi di zaman Umar bin Khattab sholat mulai berjamaah. Bacaan ayatnya tidak sepanjang lamanya seperti zaman Nabi dan Abu Bakar, tapi pendek, tapi rakaatnya ditambah. Kenapa rakaat ditambah? Karena bulan Ramadan itu bulan full istirahat, break. Mereka tidak berbisnis, tidak berdagang, ya, tidak mencari nafkah, karena cukuplah 11 bulan Allah memberikan waktu untuk cari nafkah. Khusus bulan Ramadan, kaum muslimin hanya
beribadah kepada Allah, taqarrub ilallah. Maka jamaah yang demikian ramai itu, maka petugas yang meluruskan saf itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali lah yang memegang pundak-pundak kaum muslimin. Dia bilang, Pak, maju ke depan Pak, di depan masih ada kosong. Nah, dia geser lagi, Mas Bro, geser sedikit, ini supaya lurus. Jadi Ali lah yang mengatur barisan yang sampai keluar karena belum ada pengeras suara. Belum ada pengeras suara. Jamaah udah meluber sampai keluar. Maka Ali yang mengatur barisan sehingga terlihatlah syiar Islam semakin menyala, bukan gelap. Ya. Jadi karena sudah ada pengeras suara, sekarang cukup imam aja yang mengomandokan, seperti Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram, sebelum takbiratul ihram dia bilang saw atau istawu. Istawu itu luruskan saf. Sawa artinya sama, luruskan saw. Istawu wa'tadilu i'tidal. Sikap i'tidal. Jadi kalau kita mau takbiratul ihram, ya, mau takbir, maka kita harus sikap i'tidal. Wa'tadilu. I'tidallah kamu. Jadi kalau kita mau sholat, mau takbir, jangan lagi megang-megang resleting celana, betulin HP atau betulin sarung, nggak boleh miring, nggak boleh lagi apa, harus i'tidal. Sikap tegak lurus seperti tentara. Ya, nah itu wa'tadilu. Ya, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Kesempurnaan saf adalah kesempurnaan salat. Cuma di Indonesia tambah satu kalimat. Saudara, mohon HP-nya di-off-kan sementara. Iya, nggak apa, bukan bid'ah, ya, peringatan aja, ya. Nah, karena kadang-kadang ya kita sedang khusyuk sholat, HP-nya bunyi, nada deringnya, oh udah pulanglah ba'ah. Nah, kan begitu, ya. Lagunya dangdut lagi nada deringnya, kan memecah kekhusyukan kita. Maka HP-nya di-off-kan, di-silent-kan sebentar. Di zaman Umar, sholat 23 rakaat, itulah yang diamalkan oleh orang NU. Nahdlatul Ulama, Perti, FPI,